Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Umi Indasya Zahro. Di video kali ini aku mau cerita pengalaman aku yang sangat amazing banget, yaitu cerita pengalaman kelahiran aku. Bukan kelahiran aku ya, kelahiran anak aku ya, atau pengalaman lahiran aku ya. Oke, alhamdulillah tanggal 26 September akhirnya yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar juga, yaitu Dede bayi. Nah, tanggal 26 September seperti yang aku katakan tadi, alhamdulillah anak aku udah lahir, namanya Muhammad Asfal Haris. Oke, kita langsung aja ke cerita atau kronologi. Wih, kronologi. Ya, jadi tanggal 25 September tepatnya jam 9 lebih 15 malam. Waktu itu aku udah siap-siap mau tidur sama suami aku, udah tiduran gitu, kita santai-santai. Nah, ternyata terus ketuban aku tuh keluar gitu. Awalnya memang agak ragu ini ketuban atau bukan, tapi setelah sebelumnya kan aku memang cari tahu ya kalau ketuban itu gimana keluarnya, terus warnanya juga gimana gitu kan. Jadi kenapa aku bilang itu ketuban, karena keluarnya itu kayak nggak bisa kita tahan kayak gitu, kayak seolah-olah ini, kalau bagi para wanita pasti paham banget kalau darah haid keluar itu kan nggak bisa ditahan, tapi kalau kayak kita buang air kecil kan itu bisa ditahan ya. Nah, itu yang aku rasain, jadi tiba-tiba kayak air keluar aja sor gitu. Nah, ternyata setelah aku lihat juga ada bercak darahnya, jadi aku semakin yakin kalau ini adalah air ketuban. Nah, waktu itu masih sedikit gitu ya, terus aku ganti celana kayak gitu. Setelah itu lebih banyak lagi, jadi kayak sampai mengalir sampai ke bawah-bawah apa namanya, kaki gitu, sampai ke lantai gitu. Nah, udah itu aku putusin pakai pembalut kayak gitu kan. Nah, terus karena memang ya kalau air ketuban itu pecah kan kita juga harus siap-siap apa ya, cepet-cepet lah ke klinik, ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas atau ke ya rumah sakit kayak gitu. Nah, terus aku juga nanya sama ibu mertua aku, jadi apa yang sebaiknya aku lakuin gitu kan. Nah, ternyata ya udah gitu, akhirnya kita berangkat ke rumah sakit, akhirnya kita berangkat ke puskesmas jam berapa ya, sekitar jam 10-an gitu. Itu aku dibantu sama kakak ipar aku, Mas Hisam namanya, makasih banget aku dianterin sama beliau, sama ibu mertua juga suami aku tentunya. Nah, sebelumnya juga ribut banget kita packing-packing ya, karena seperti di video sebelumnya, video perlengkapan apa yang harus dibawa untuk lahiran gitu, aku memang belum persiapan banget untuk packing-packing baju gitu, jadi ya agak ribet. Nah, terus kita nyampe di puskesmas terdekat aku, yaitu di Puskesmas Jatisaba Cilongok 2 gitu ya. Nah, terus di sana dicek, ternyata memang oh iya bener, ini yang keluar adalah air ketuban gitu. Dan ternyata setelah dicek lagi aku belum ada pembukaan. Nah, terus di tensi, ternyata tensi aku tinggi gitu. Awal kalau nggak salah 140 atau 139 gitu kan. Itu termasuk tinggi juga karena di riwayat kehamilan aku tuh nggak pernah sama sekali tensi aku tinggi gitu. Jadi ya udah, habis itu aku diinfus karena memang kan cairan ketuban tuh keluar gitu, jadi untuk kayak mengganti cairan di tubuh aku gitu ya. Terus ditunggu nih, jadi kan jam 9.15 malam itu ketuban pertama aku keluar ya, jadi memang ditunggu selama 6 jam, untuk bagaimana ada perkembangan atau enggak. Ternyata setelah ditunggu 6 jam itu ternyata tidak ada pembukaan sama sekali itu. Jadi sesuai prosedur yang ada di puskesmas tersebut, jadi aku harus dirujuk ke salah satu rumah sakit, jadi fasilitas kesehatan yang lebih oke lagi gitu, yang lebih lengkap gitu, yaitu di Rumah Sakit Umum Margono Purwokerto.
Kenapa aku dirujuk ke sana? Karena memang tensi aku tinggi gitu. Jadi ini termasuk apa ya, beresiko juga gitu, dan ketuban udah pecah. Jadi ya udah sekitar jam setengah 4 pagi aku dibawa ke rumah sakit Margono gitu, dan itu sama suami aku aja karena juga lagi COVID gitu kan, sama salah satu bidan yang ada di puskesmas tersebut. Nyampe di sana sekitar jam setengah 5, dicek lagi ternyata tidak ada pembukaan juga. Terus dicek tensi, detak jantung dan sebagainya gitu. Terus menunggu hasilnya. Setelah itu sekitar jam 6 pagi gitu udah ada hasil. Jadi memang tidak ada pembukaan, ya udah berarti nanti memang harus diinduksi gitu atau dipacu ya. Jadi untuk ya biar dedenya keluar gitu. Dan aku juga pengen banget lahiran normal gitu ya. Ya ternyata harus diinduksi. Awalnya ya nggak kebayang juga rasanya diinduksi itu kayak apa gitu. Kirain ya udah kayak lahiran orang biasa aja gitu kan. Nah, jam 8 pagi aku dipindah dari ruangan IGD atau UGD gitu ke ruangan bersalin ya di situ. Jadi dipindah ke ruangan gitu. Jadi di situ terus sekitar jam 9-an pagi atau jam 9.20 tepatnya itu ini nih aku dimasukin obat itu obat induksi. Jadi ada beberapa jenis obat induksi gitu ya. Kalau yang aku tahu tuh ada yang dimasukkan ke vagina, ada yang dimasukkan ke infus, ada yang dimasukkan atau lewat pil kayak gitu. Nah, yang pertama itu obatnya itu yang dimasukkan ke dalam vagina aku. Jadi itu fungsinya kalau nggak salah tuh buat kayak istilahnya menipiskan jalan lahir. Jadi memang kan belum ada pembukaan, jadi otomatis kayak masih tebel gitu. Nah, itu fungsinya untuk menipiskan. Nah, kemudian yang aku rasain itu memang nggak ada apa-apa sih. Jadi kontraksi masih sama kayak sebelum-sebelumnya, kayak 15 menit sekali gitu, dan kontraksinya pun belum terlalu yang kenceng gitu kan. Nah, terus sekitar kalau nggak salah jam 2 atau jam 3 itu dicek. Ternyata pembukaan alhamdulillah sih baru 2 gitu kan. Aku udah ketar-ketir banget ini, udah lama berapa jam tapi pembukaan masih 2 juga gitu kan. Ya udah, habis itu ya udah aku makan seperti biasa aja kayak gitu. Dan emang karena aku ketubannya udah ngeremes, jadi bener-bener literally di atas kasur aja gitu kan, nggak boleh kemana-mana. Jadi kalau mau pipis juga pakai pispot gitu. Oke, selanjutnya di jam 4 sore atau ba'da asar gitulah pokoknya, tindakan selanjutnya dimulai nih, yaitu memasukkan obat yang lewat infus. Nah, jadi obat induksinya dimasukkan ke infus gitu. Nah, awal-awalnya reaksinya belum terlalu berasa gitu ya. Yang tadinya aku bilang tadi kan 15 menit sekali tuh kerasanya gitu kan, kontraksinya. Nah, ini udah mulai kayak 12 menit sekali kayak gitu, 10 menit sekali gitu, udah mulai berasa, udah mulai kenceng lagi gitu kan. Nah, setelah itu habis maghrib itu dicek lagi juga, habis maghrib atau malah jam 7 gitu, itu dicek lagi ternyata pembukaan masih 4. Dan itu udah mulai yang 5 menit sekali kencengnya. Itu udah luar biasa banget, rasanya udah luar biasa banget pokoknya. Ya tadi sampai di habis maghrib kayak gitu kan, ternyata belum ada udah pembukaan tapi cuma sampai 4 aja pembukaannya, tapi rasanya tuh udah masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rob gitu kan. Udah pokoknya aku tuh bener-bener cuma nyebut aja udah subhanallah walhamdulillah, udah aku pikir aja, aku berdoa gitu kan, moga-moga aku diberi kekuatan kayak gitu, dedenya juga bisa dan kuat kayak gitu kan. Itu udah nggak tahu deh rasanya. Awalnya rasanya kayak orang sembelit kayak gitu, maksudnya sakit perut yang minum obat pencahar kayak gitu. Kalau kalian tahu obat yang namanya Dulcolak gitu kan, kalau yang kalian pernah sembelit dan minum obat itu, aku dulu pernah minum obat itu, rasanya kayak gitu. Tapi plus
badan kita tuh sakit kayak orang digebukin. tapi tapi terus perutnya juga kayak mules gitu kan, jadi ya udah, apa namanya, campur aduk lah rasanya gitu. Awal bisa ditahan cuma gitu aja. Lama-lama ya Allah Robbi, alhamdulillah nikmat banget perjuangan seorang ibu. Aku hampir aja sempat menyerah gitu kan, tapi alhamdulillah ada suami aku juga, dan alhamdulillah susternya juga pada support gitu, pada ya baik lah. Nah terus kemudian jam ini nih di jam 8, udah mulai di jam 8 nih aku tuh udah ngerasa banget kayak pengen pup gitu kan. Karena kan sebelumnya dicek masih pembukaan 4, jadi susternya sama ya bidan yang di situ juga masih ya santai-santai aja kayak gitu kan. Nah terus aku ngerasa kayak pengen buang air besar gitu sampai 3 kali, jadi 3 kali apa namanya, perawatnya susternya juga bolak-balik gitu kan. Awalnya kayak ya ini paling mulus biasa, ternyata yang ketiga kalinya itu bener-bener nih dicek gitu, pembukaannya udah mulai apa, kalau nggak salah pembukaan 9 gitu, jadi cepet banget. Pembukaan 4 sampai ke 9, 10 itu cepet banget. Dan udah pokoknya di jam 8 lebih seperempat pokoknya gitu udah siap-siap aku mau lahiran gitu kan. Tapi perlu kalian tahu gitu, sebelumnya aku itu malah muntah 2 kali ya. Jadi benar-benar asupan makanan yang aku makan dari siang, dari siang gitu ya, dari pagi sampai siang sore gitu udah kayak keluar semua gitu, udah benar-benar udah lemes banget, keringat bercucuran. Aduh pokoknya rasanya luar biasa kayak gitu. Karena um, setelah aku searching-searching dan juga buka YouTube gitu, memang rasanya untuk melahirkan normal biasa sama melahirkan normal tapi diinduksi itu sangat berbeda gitu kan. Ya mungkin ada bunda-bunda yang merasakan itu, silakan komen di bawah gitu kan. Ya terus aku berjuang dalam kesakitan itu, dalam kenikmatan itu ya. Alhamdulillah suami aku di samping aku juga gitu. Memang sempat beberapa kali mengejan, tapi ya aku tuh kayak nggak kuat gitu kan, kayak nggak kuat. Balik lagi nggak bisa lagi. Terus untuk membantu agar dedenya keluar, akhirnya jalan lahir aku digunting gitu kan, diperlebar biar lebih mudah. Terus alhamdulillah akhirnya aku mengejan, jadi 3 kali lah, mengejan 1, 2, 3, ya, tiganya terus dedenya keluar, alhamdulillahirobbilalamin, yaitu adik Asfa namanya. Terus dia nangis kencang banget. Alhamdulillah itu kan menandakan bahwa sehat gitu kan. Kalau bayi baru lahir keluar langsung menangis itu bagus banget. Aku tuh udah perasaan uh, hilang gitu, maksudnya perasaan yang tadi aku mulus-mulus, terus badan aku sakit banget gitu kan, udah hilang gitu aja. Dan digunting pun kayak nggak kerasa, terus pas ngeluarin dedenya pun kayak nggak kerasa gitu kan. Sampai sempet aku dedenya udah keluar aku masih ngeden gitu, sebenarnya itu nggak bagus kan. Nah terus ya udah bedanya sampai udah jangan mengejan, ini dedenya udah keluar kayak gitu kan. Oke, berbicara masalah mengejan gitu kan, baiknya kalian itu latihan dulu gitu kan, di yoga hamil atau senam hamil kayak gitu. Bagusnya sih latihan yang langsung kayak gitu ke instruktur tertentu. Tapi karena di masa pandemi kayak gini, terus aku ngelakuinnya itu kayak belajar lewat YouTube gitu. Jadi ya seharusnya belajar dulu, walaupun memang kadang nanti di prakteknya kita juga bingung, udah tahu teorinya tapi prakteknya tetap aja gitu kan. Ya setidaknya kita tetap berusaha. Oke, selanjutnya akhirnya di jam 9 alhamdulillah bayi aku lahir, dede Asfa lahir gitu kan. Setelah itu aku dijahit gitu jalan lahir aku, karena memang ada beberapa robekan kayak gitu. Dan aku ngerasa eh, apa ya, nggak tahu ya, ada sakit-sakitnya gitu, cekit-cekit gitu. Karena kalau menurut aku sih perawatnya tuh kayak bener-bener kenceng banget ya, kayak wah, kayak tukang gali kubur gitu. Tenaganya kuat banget gitu ya. Tapi setelah itu juga ya udahlah,
Ya, setelah itu aku nunggu sampai jam 11-an gitu. Dan sembari kita nunggu gitu, ibu hamil lagi. Jadi bunda-bunda tuh jangan tidur dulu gitu. Kalau bisa makan ataupun minum sesuatu yang bisa untuk apa ya, mengembalikan tenaga kita kayak gitu didampingi oleh suami. Oke, kemudian jam setengah 12 malam gitu aku dipindah ke kamar di kamar flamboyan. Di situ di ruang 11 kalau nggak salah. Ya. Dan terus setelah itu dede bayi di bareng sama aku gitu terus harus menyusui. Dan oh ya perlu kalian tahu setelah dede bayi keluar itu kalian biasanya harus IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi nanti dedenya ditaruh di dada kalian di dekat payudara kalian gitu. Jadi buat merangsang dedenya untuk mencari minum air susu gitu kan, mencari puting kalian gitu. Ya setelah itu hal yang paling penting banget setelah 24 jam kelahiran dede bayi adalah si dede bayi itu pup. Jadi pupnya itu masih kayak yang hitam atau sampai kehijauan gitu. Terus sama dalam 24 jam itu kalian harus pastiin dede kalian itu sudah mengeluarkan urin gitu, udah pipis gitu. Jadi itu menandakan bahwa pencernaan dia tuh bagus dan kita menyusuinya pun juga udah bisa gitu, at least ya satu kali sehari tuh. Ya itu dia pengalaman lahiran induksi aku di tanggal 26 September hari Sabtu jam 9 malam gitu di Rumah Sakit Margono. Terus kemudian di hari Senin aku pulang sama keluarga aku, dijemput juga sama kakak ipar aku, sama ponakan gitu, sama ibu mertua juga. Alhamdulillah senang banget. Yaudah, oke. Terima kasih bagi kalian yang udah ngeliat video ini dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.